Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saya mendengar ada berita, ada info bahwa kalau tidak salah ya, nanti sekitar hari Rabu, ini hari Minggu, hari Rabu akan diadakan Muktamar Jatman. Dalam hal itu, dalam acara itu ada agenda bahsul masail tentang nasab. Saya nggak tahu ini nasab siapa nih, nasab Bali atau nasab Wali Songo. Ya, yang mengadakan ini kalau tidak salah ini adalah Jatman. Ya, sungguh saya sangat kaget sekali para hadirin. Baru kali ini ada sebuah organisasi yang mewadahi tentang para ahli thariqah berkaitan dengan disiplin ilmu thariqah dan pengamal ilmu thariqah telah ikut campur dalam pembahasan yang bukan bidangnya thariqah. Perlu para hadirin ketahui, kalau tidak salah saya dulu telah ditunjuk menjadi seorang subyah thariqah Qadiriyah Jatman, Rois Subyah Jatman PCNU Kabupaten Serang, yaitu hasil muktamar di Pekalongan tanggal 14 sampai tanggal 18 Januari tahun 2018 di Pekalongan, muktamar yang ke-12 ya. Nah, ini saya bukakan nih buktinya ya. Tertera nama saya di sini sebagai Rois Subyah Jatman PCNU Kabupaten Serang. Kalau tidak salah sampai sekarang saya belum menerima surat penggantian sebagai Rois Subyah Jatman PCNU Kabupaten Serang, dan saya pun belum mengundurkan diri dari jabatan Rois Subyah Jatman hasil muktamar yang ke-12 di Pekalongan tanggal 14 sampai tanggal 18 Januari tahun 2018. Saya belum menerima penggantian pengurus dan saya pun tidak mengundurkan diri. Para hadirin, terkait tarekat ini yang diduga agendakan ada muktamar di Subang hari Rabu mengatasnamakan Jatman Jamiah Ahli Thariqah Muktabarah An-Mahdiyah. Saya perlu mengkritisi para hadirin. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada kaitannya disiplin ilmu thariqah untuk membahas terkait nasab para hadirin. Semua ahli thariqah sedunia dari zaman mulai Rasulullah sampai zaman Syekh Abdul Qadir, tidak ada thariqah itu ikut-ikutan membahas berkaitan dengan nasab. Ya, apalagi ini diduga oleh saya akan mencoba, diduga oleh saya ini ada satu oknum aktor intelektual yang memaksakan dan dipaksakan untuk mencoba dalam pembahasan atau bahsul masail nasab itu, dugaan saya nih akan mengisbat di antaranya nasab
para Habib Ba'ali ini sahih. Yang kemudian diduga oleh saya akan membahas tentang nasabnya Wali Songo ke Bali. Kalau ini terjadi para hadirin, menurut pendapat saya ini jelas sudah mulai membelokkan disiplin ilmu thariqah kepada yang bukan kemestiannya. Dan ini adalah mengotori thariqah, pembelokan yang akan mengotori thariqah dari kesejatian thariqah. Thariqah adalah sebuah metode atau hal atau amaliyah khusus agar si pengamalnya ini wusul kepada Allah yang tidak ada tujuan selain Allah. Thariqah hanya bertujuan untuk wusul pada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta dan ma'rifat Allah sesuai dengan pembukaan dalam thariqah Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka. Saya belajar zikir thariqah dari mulai umur 25 tahun, dimulai tahun 1992 sampai sekarang, dan ada beberapa thariqah yang saya amalkan dan ada beberapa kitab-kitab thariqah yang saya kaji dari para mursyidin khususnya di Banten, dan beberapa kitab yang saya kaji sampai sekarang ini di gubuk saya di Cinaka di Ponpes Teken Al Mubarak. Saya tidak menemukan satu baris pun tentang dibolehkannya dalam ilmu thariqah, baik dalam teori maupun amaliyah, untuk mengisbat nasab siapapun. Thariqah bahkan tidak juga membahas tentang yang sifatnya duniawi. Thariqah itu zat zakiyatun nafs, untuk mensucikan hati. Jadi ketika ini ada oknum aktor intelektual yang otoriter, diduga oleh saya otoriter, memaksakan para anggotanya mengadakan pra-muktamar agar mengisbat nasab siapapun, maka ini aktor intelektual thariqah yang tidak perlu diikuti. Saya harus tegas para saudaraku, jika oknum tersebut mengaku mursyid, maka dia sudah batal menjadi mursyidnya. Para hadirin, sebetulnya saya ini tahu sedikitnya tentang sejarah berdirinya Jatman, dan saya tahu siapa pendiri Jatman yang sebenar-benarnya, dan pun saya juga tahu siapa oknum yang mengaku-ngaku pendiri Jatman. Pendiri Jatman saya tahu karena saya mendapatkan dokumen dan data dari seseorang, dari petinggi Jatman, dan sekaligus salah satu pendiri Jatman yang dimulai berdirinya Jatman. Beliau seorang sekjen dan datang ke pondok saya memberikan informasi dan data-data yang akurat dan valid tentang awal mula berdirinya Jatman dan siapa pengurusnya. Maka saya sarankan kepada oknum yang mengaku mursyid thariqah, ya, yang mungkin sekarang menjadi petinggi thariqah, jangan pernah Anda membawa kepentingan pribadi dan nafsu Anda dalam kaitannya pengisbatan nasab, mengaitkan dengan thariqah. Jangan pernah mengotori kesucian thariqah. Jangan
Anda samakan juga thariqah dan pembelokan thariqah, dikaitkan, dipaksakan membahas nasab, seperti halnya yang saya duga, ya, siapapun Anda dan saya menduga dan mencurigai, jangan disamakan juga pembelokan thariqah kepada yang bukan disiplin ilmunya dengan pembelokan makam-makam karomat, makam-makam palsu dan nasab-nasab dari para ulama Nusantara yang dibelokkan. Ini adalah sebuah kejahatan besar, dan ini bukan hanya tanggung jawab umat Islam dan ahli thariqah, tetapi ini harus juga tanggung jawab umarok. Jadi jangan dikira oleh Anda apa yang sedang Anda lakukan ini saya ditujukan kepada oknum yang saya curigai, tetapi tidak pantas saya katakan namanya di sini, ya, karena selama ini saya selalu monitor, selalu mantau gerakan oknum tersebut berkaitan dengan nasab ini, juga berkaitan dengan thariqah. Dan insya Allah saya tahu, insya Allah tujuan dan langkah apa yang sudah oknum tersebut lakukan berkaitan dengan polemik nasab ini. Oknum tersebut adalah aktor, salah satu aktor yang punya nafsu yang sangat besar untuk memaksakan kita ini agar menerima nasab Ba'alwi sebagai dzurriyyatun Nabi dan agar menerima nasab Wali Songo ke Ba'alwi. Ya, statement saya ini wabil khusus terhadap oknum yang ngaku mursyid thariqah dan yang oknum yang menjadi pengurus Jatman. Saya sarankan kepada Anda jangan bermain-main dengan thariqah. Anda jangan belokkan thariqah untuk kepentingan nafsu Anda, walaupun mengisbat nasab siapapun, apalagi mengisbat nasab Wali Songo. Jangan bermain-main, karena bicara thariqah, bicara ahli thariqah, bukan hanya sebatas orang yang menjadi anggota dan pengurus thariqah di Jatman, para saudaraku, tetapi di luar pengurus Jatman, khususnya di Banten, sangat banyak pengamal thariqah dan ahli thariqah yang mursyid kamil mukamil tapi tersembunyi. Jadi Anda, wahai oknum, aktor intelektual di balik semua ini, jangan kacaukan thariqah dengan nafsu Anda. Saya tahu Anda siapa. Kami mengawasi gerak-gerik Anda. Kemanapun, dimanapun, siapapun, apapun yang Anda lakukan, kami mengawasi. Saya tegaskan sekali lagi, jika sekalipun umpamanya ini Jatman mengatasnamakan acara apapun, ada pengisbatan nasab, baik itu kaitannya kepada nasab Ba'alwi, apalagi kepada nasab Wali Songo, maka itu tidak sah. Kalau umpamanya, hei Anda oknum, ingin menguatkan dalil Ba'alwi ke Ubaidillah, maka sebaiknya Anda minta kepada PBNU, karena PBNU lah yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan bahsul masail apapun. Tidak ada kaitannya thariqah ngebahas nasab, kecuali oknum-oknum mursyid yang tidak mengerti tentang kesejatian thariqah, tentang Allah, tentang zikir.
kecuali mursyid-mursyid yang didominasi oleh hawa nafsu dan ambisi para hadirin. Maaf, terpaksa saya keras dalam hal ini karena ini menyangkut warisan ilmu dari Rasulullah Muhammad SAW yang sangat luar biasa untuk membentuk jiwa-jiwa, ruh-ruh yang bisa wusul pada Allah. Maka setiap pengamal thariqah dan ahli thariqah menurut saya adalah pewaris dakwah Rasulullah Muhammad SAW dalam bidang ruhaniyah. Maka sangat tidak elok kalau sebuah ilmu, metode untuk menuju Allah kemudian dibelokkan untuk sebuah yang berbau nafsu. Apapun Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda, jika ada oknum yang ngaku mursyid kemudian memaksakan kehendak untuk mengisbat nasab siapapun dan dipaksakan kehendak Anda kepada orang lain, maka sesungguhnya Anda oknum bukanlah seorang mursyid, tapi Anda seorang yang otoriter. Anda tidak pantas untuk disebut mursyid. Insya Allah saya tahu siapa Anda. Saya tahu. Dan sekali lagi saya statement, jika Anda paksakan khususnya di Indonesia ini membawa, menjual, mengatasnamakan thariqah, kemudian Anda mengisbat nasab siapapun, maka saya yang akan melawan Anda. Jangan dikira oleh Anda saya tidak tahu siapa Anda. Tolong dengarkan ini. Saya diam, tidak bicara thariqah, tetapi saya monitor Anda, wahai oknum yang ngaku mursyid. Kali ini saya akan bicara tegas. Saya tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda. Orang lain boleh hormat kepada Anda, tapi saya Yusuf tidak akan pernah hormat kepada Anda jika Anda sudah coba-coba menjual-jual thariqah untuk nafsu Anda mengisbat nasab siapapun. Mestinya Anda ini meminta atau mendesak kepada NU, PBNU, agar PBNU lah yang mengadakan Bahsul Masail. Karena PBNU sebuah organisasi besar dan terpercaya dan punya kompetensi dalam hal itu. Arang baik. Tukang mancing di tengah alas mobil mau nyambung, ngarangnya. Saya berharap tolong pada siapapun saudara saya, jangan mengatasnamakan thariqah, menjual-jual thariqah untuk mengotori thariqah itu sendiri. Ya, awas, hati-hati. Semoga ini bisa didengarkan oleh oknum tersebut. Saya masih menyimpan nama oknum tersebut yang saya curigai. Dan jika ada oknum yang penasaran, ingin tahu data valid, data akurat berkaitan dengan sejarah berdirinya Jatman dan siapa pengurus yang sejatinya dan siapa yang ngaku-ngaku jadi pendiri padahal tadinya bukan pendiri, maka silakan Anda datang ke pondok saya. Semoga ini didengarkan oleh oknum tersebut. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.